sosiolinguistik mengenai perbedaan antara sosiolinguistik dengan bilingualisme dan ruang lingkup dari kedewibahasaan sendiri. Jadi sosiolinguistik ini merupakan kajian bahasa melalui sudut pandang kemasyarakatan. Istilah dari sosiolinguistik terdiri dari dua unsur, yaitu sosio dan linguistik. Linguistik membahas tentang unsur bahasa, yaitu fonem, morfem, kata, dan kalimat. Sedangkan sosio berkaitan dengan sosial kemasyarakatan atau sosial masyarakat. Nah, di sini menurut Naban mengatakan bahwa sosiolinguistik merupakan ilmu yang membahas tentang aspek-aspek masyarakat dalam khususnya berkaitan dengan perbedaan atau variasi dalam bahasa dan faktor-faktor kemasyarakatan lainnya. Kesimpulannya, linguistik merupakan penggunaan bahasa dalam kehidupan seseorang, kedudukannya sebagai penggunaan bahasa dalam kemasyarakatan. Nah, jadi ketika manusia atau seseorang itu bertutur, selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sekitar. Baik, selanjutnya setelah kita membahas pengertian dari sosiolinguistik, maka akan dibahas pengertian dari bilingualisme. Jadi bilingualisme ini merupakan kemampuan berbahasa seseorang yang memiliki kemampuan dua bahasa sekaligus. Jadi dalam kehidupan sehari-hari dia mampu menggunakan dua bahasa sekaligus. Adapun menurut Meschke Dall'Ancer dan Agustina mengatakan bahwa istilah bilingualisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu bilingualism, yang dalam bahasa Indonesia disebut juga kedewibahasaan. Diartikan sebagai penggunaan dan dua bahasa oleh seseorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Jadi dia berkehidupan sosial, dia menggunakan dua bahasa sekaligus. Seperti itu. Jadi, bilingualisme merupakan kemampuan berbahasa seseorang dalam mengetahui dan memahami dua bahasa sekaligus atau lebih sekaligus. Jadi, baik itu dalam penggunaannya, bahasa B1-nya itu lebih banyak daripada bahasa B2-nya. Akan tetapi seseorang tersebut tetap dapat dikatakan sebagai bilingualism karena sudah mampu menggunakannya dalam bertutur, walaupun itu hanya sebagian, walaupun itu tidak keseluruhan. Dalam penuturannya bisa saja tuturannya hanya satu dan dua kata saja yang digunakan dalam berbahasa. Baik, adapun perbedaan dari sosiolinguistik dan bilingualisme, yaitu jika sosiolinguistik membahas tentang aspek-aspek bahasa dalam masyarakat dan melalui sudut pandang kemasyarakatan, nah dalam bilingualisme membahas kemampuan berbahasa yang dimiliki seseorang. Perbedaannya adalah sosiolinguistik sebagai ilmu yang membahas tentang bahasa dan penggunanya dalam sudut pandang kemasyarakatan. Nah, sedangkan bilingualisme ini adalah bagian dari penggunaan bahasa dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Baik, selanjutnya akan dibahas ruang lingkup dari kedewibahasaan. Di sini menurut Bloomfield dalam bukunya Chair, pengertian kedewibahasaan merupakan salah satu topik yang dikaji dalam sosiolinguistik dengan fenomena kebahasaan yang ada di dalam masyarakat. Kedewibahasaan merupakan akibat dari kontak bahasa antara kelompok masyarakat yang berbahasa minoritas dengan kelompok masyarakat yang berbahasa mayoritas. Nah, maka dapat dipahami bahwa kedewibahasaan ini berkenaan dengan pemakaian dua bahasa secara bergantian di dalam aktivitas sehari-hari dan di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya akan dibahas klasifikasi dari kedewibahasaan. Jadi, kedewibahasaan ini memiliki beberapa klasifikasi. Misalnya yang pertama, klasifikasi majemuk, yaitu kemampuan berbahasa salah satu bahasa lebih baik daripada kemampuan berbahasa yang lainnya. Jadi, di sini kedewibahasaan majemuk ini merupakan kemampuan seseorang misalkan dalam berbahasa B1 ini, misalkan dia lebih mampu mengetahui bahasa B2-nya ketimbang bahasa B1-nya. Contoh misalnya, saya lebih mengerti bahasa Indonesia ketimbang bahasa daerah saya sendiri. Nah, ini diklasifikasikan dalam bahasa
kedewibahasaan majemuk. Kemudian yang kedua, koordinatif sejajar. Jadi, koordinatif sejajar merupakan pemakaian dua bahasa sama baiknya oleh seorang individu. Jadi, misalkan di sini saya itu mengerti bahasa Indonesia dan juga dapat memahami bahasa daerah saya. Misalkan kosakata dari bahasa daerah saya, misalkan ada beberapa, keseluruhan saya dapat memahaminya. Kemudian dari bahasa Indonesia saya juga bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, sering digunakan, begitupun dengan bahasa daerah saya. Ketiga, kedewibahasaan subordinatif atau kompleks. Kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa seorang individu pada saat memakai bahasa B1 sering memasukkan unsur bahasa B2 atau sebaliknya. Intinya, bahasa kedua dihasilkan dengan cara menerjemahkan ke dalam bahasa B2 terlebih dahulu sebelum dikatakan dalam bahasa B2. Jadi dari klasifikasi yang ketiga ini merupakan klasifikasi yang sangat kompleks karena penutur sudah dapat betul-betul memahami dari dua bahasa ini, sehingga dari bahasa B1 itu diterjemahkan ke dalam bahasa B1-nya, dimasukkan ke dalam bahasa B1-nya. Sebaliknya juga demikian. Seperti itu. Selanjutnya, menurut Lechke dalam Pranowo mengemukakan bahwa pengukuran kedewibahasaan dapat dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kedewibahasaan adalah dengan nama seseorang mampu menjadi seseorang dwibahasa, atau sejauh mana seseorang mampu mengetahui bahasa yang ada di pemakaiannya. Berkaitan dengan tingkat kemampuan bahasa seseorang akan nampak dari tingkat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, menulis, membaca, dan berbicara. Jadi interferensi ini merusak tata bahasa, misalkan gejalanya lebih negatif gitu. Jadi dia misalkan menambahkan atau mengurangi dari unsur kebahasaan tersebut. Misalkan saya contohkan di sini, saya dalam kesehariannya menggunakan bahasa Bugis. Nah, ketika saya bertemu dengan orang-orang atau misalkan teman kampus saya cenderung mencampur adukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Bugis. Misalkan saya menambahkan unsur-unsurnya, unsur-unsur fonemnya secara tidak sengaja ya. Misalkan saya menyebut kata makan, ketika saya menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, saya menuturkannya dengan makan, bukan makan lagi. Nah, itu yang disebut dengan interferensi. Jadi menambahkan unsur-unsur fonem di dalamnya. Bisa juga mengganti makna dari bahasa tersebut. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya kedewibahasaan terbagi menjadi 6 faktor, yaitu yang pertama, bahasa-bahasa daerah mempunyai tempat yang wajar di samping pembinaan dan pengembangan bahasa dan kebudayaan di Indonesia. Semisalkan dalam suatu daerah, penutur ini harus mengembangkan bahasa daerahnya, maka perlu untuk menerjemahkan bahasa daerah tersebut. Maka dari itu, penutur harus memahami juga bahasa B1 atau bahasa Indonesianya. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya bilingualisme. Nah, yang kedua, perkawinan antar suku. Jadi, adanya perkawinan antar suku juga dapat menyebabkan terjadinya bilingualisme, karena seseorang itu harus memahami dua bahasa sekaligus, baik itu bahasa dari keluarga laki-laki dan bahasa dari keluarga perempuan. Yang ketiga, perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain yang disebabkan urbanisasi, transmigrasi, mutasi karyawan atau pegawai. Jadi, proses perpindahan tempat juga dapat menyebabkan terjadinya bilingualisme. Misalkan di sini saya contohkan saya sendiri, saya berasal dari Bugis, saya pindah ke Kalimantan karena ikut dengan orang tua, maka saya juga dapat memahami bahasa-bahasa yang ada di Kalimantan. Misalkan bahasa-bahasa daerah Banua, bahasa daerah Banjar, seperti itu misalkan. Nah, ini juga dapat menyebabkan terjadinya bilingualisme. Yang keempat, interaksi antar suku, yakni dalam perdagangan, sosialisasi, dan urusan kantor atau sekolah. Jadi, lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi terjadinya bilingualisme.
Misalkan kita adalah orang yang tinggal di daerah yang memiliki bahasa daerah banyak, misalkan tidak hanya bahasa daerah satu saja tetapi bisa 2 atau lebih, maka sangat gampang bagi kita untuk mengetahui bahasa daerah tersebut. Nah, ini juga termasuk dalam faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bilingualisme. Yang terakhir, motivasi yang banyak didorong oleh kepentingan profesi dan kepentingan hidup. Nah, dari sini juga termasuk dalam sosial masyarakat. Kembali lagi kita akan terpengaruh dari sosial masyarakat. Jadi memotivasi dan mendorong kita untuk menggunakan bahasa daerah 2 sekaligus, karena dari lingkungan kita yang sudah meyakinkan bahwa kita harus menggunakan bahasa tersebut. Jika tidak, maka kita tidak dapat bergaul dengan seseorang tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih sudah mendengarkan beberapa materi yang saya paparkan tadi. Semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat untuk teman-teman dan kawan-kawan semua. Sekiranya mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.